Ya, ini adalah video pembahasan soal tryout ujian sekolah tahun pelajaran 2022-2023 untuk part yang kedua, yaitu soal nomor 11 sampai nomor 20. Mohon maaf, ini saya baru sempat untuk membuat video part 2-nya ini. Baik, kita langsung saja mulai ke nomor 11. Ya, di nomor 11 ini ada pertanyaan, seorang penjahit mempunyai 3/4 meter kain motif polos, 3/1/2 meter kain batik motif megamendung. Kedua kain tersebut dirancang dan divariasi untuk membuat sebuah baju pesanan Bu Fatimah. Jika kain yang dibutuhkan adalah 3/1/5 meter, maka kain yang tersisa adalah titik-titik. Ya, baik. Ini soal cerita, sekali lagi saya harus sampaikan bahwa kita harus bisa memahami cerita yang ada pada soal ini, sehingga kita nanti bisa menjawab dengan baik dan benar. Jadi kalau dalam cerita ini ada seorang penjahit mempunyai dua kain ya, dua jenis kain, yaitu yang pertama motif polos, ini 3/4 meter, dan motif megamendung ya, batik motif megamendung 3/1/2 meter atau 3,5 meter. Nah, dari kedua kain ini itu akan dibuat sebuah baju pesanan dari Bu Fatimah, tapi perlunya hanya 3/1/5 meter. Yang ditanyakan sisanya berapa. Nah, berarti kan ini seperti ini. Jadi ada dua kain, yaitu yang pertama kain yang motifnya polos 3/4 ya. Kemudian yang motifnya batik megamendung. Berarti ada dua kain. Berarti penjahit ini punya ditambah ya 3/1/2 seperti ini. Nah, jadi dua kain ini kan akan digabung, berarti ditambah ya. Yang dipunyai oleh seorang penjahit ini kan dua kain ini, dimodifikasi, divariasi ya untuk membuat baju, berarti ini ditambah, punyanya segini. Nah, kemudian akan dibuat baju tapi butuhnya segini, sisanya berapa ya, tinggal dikurang 3/1/5 meter seperti ini. Jadi kalimat matematikanya seperti ini. Bisa dipahami ya, kalimat matematikanya dulu. Ya, kalimat matematikanya seperti ini. Nah, kemudian ini kan berarti penjumlahan dan pengurangan atau operasi hitung pecahan, operasi hitung campuran pecahan ini ya. Nah, ini berarti caranya bagaimana? Caranya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, tapi sebelumnya ini kan ada pecahan campuran ya. Di sini ada bilangan yang di depan ini 3 dan ini 3. Ini tidak ada. Kita bisa pisahkan dulu bilangan-bilangan yang di depan ini. Bilangan bulatnya ini kita pisahkan. Jadi seperti ini. Ini tidak ditulis tidak apa-apa, ditulis 0 juga tidak apa-apa. Berarti ini 0 kalau mau ditulis ya, ditambah 3, ya kan? Dikurangi 3. Ini kita pisahkan dulu. Yang ini kita pisahkan. Ya. Ditambah lagi, baru pecahannya ini 3/4 ya. Biar lebih mudah. 3/4 ditambah 1/2 dikurangi 1/5. Bisa dipahami ya? Ini maksudnya kita pisahkan bilangan yang di depan dulu nih. Ini kan tidak ada yang 3/4, maka kita tulis 0. Ini tambah, maka kita tambah. Ini yang di depan ini 3, maka kita tambah 3. Kurangi 3, 3. Nah, tentu ini menjadi tidak ada bilangan yang di depannya 3/4 tetap 3/4. Tadinya 3/1/2 jadi 1/2. Dikurangi 3/1/5 jadi 1/5. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, kita kerjakan yang di dalam tanda kurung dulu. 0 tambah 3, 3. 3 kurangi 3, 0. Nah, tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Berarti tinggal 3/4 ditambah 1/2 dikurangi 1/5. Nah, maka kita samakan dulu penyebutnya. Ya, boleh langsung sebaris gini boleh ya. 4. Caranya apa? Bagaimana? Caranya adalah menyamakan penyebut itu mencari KPK dari penyebutnya. KPK dari penyebut kan itu KPK-nya dari 4, 2, dan 5. Ini pakai pohon faktor boleh kalau belum hafal ya. Ini kalau sudah hafal ini 4 itu kan 2/2 ya.
2 itu kan bilangan prima, maka 2 itu sama dengan 2. 5 juga bilangan prima, 5 itu 5. Maka KPK, ingat, KPK itu yang sama yang pangkatnya besar. Yang sama yang pangkatnya besar, ini kan yang sama 2 ini. 2 ini dengan 2 ini. Yang pangkatnya besar berarti ambil yang ini. 2 pangkat 2 kali yang tidak sama. Yang tidak sama kan ini 5. Ya. 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2, 4. 4 kali 5, 20. Artinya penyebutnya ini kita ganti menjadi 20. Boleh ya, per 20 ditambah per 20 dikurangi per 20 boleh. Atau langsung satu ini per 20 boleh. Nah, untuk bilangan atau pembilangnya, bilang yang atasnya seperti ini caranya. 20 bagi 4, penyebut yang baru kita bagi dengan penyebut yang lama. 20 bagi 4, ya 5. 5, hasilnya kita kalikan dengan pembilangnya. Kali 3, 15 tulis di sini. 15. Ditambah 20 bagi 2, ya 10. 10 kali 1, 10. Dikurang 20 bagi 5, 4. 4 kali 1, 4. Ya. Maka jadi kita karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita lakukan operasi hitung pada pembilangnya saja. 15 tambah 10, iya 25. 25 dikurangi 4, betul. 21 per 20. Nah, ada nggak di sini? Oh, di sini pecahan campuran. Maka ini diubah ke pecahan campuran. Syaratnya pecahan campuran itu adalah pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ini kan pembilangnya 21, penyebutnya 20. Maka ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. 21 bagi 20. 21 per 20 itu 21 bagi 20. Bayangkan 20 kali berapa yang hasilnya 21 atau mendekati 21. Betul, 1. Kita tulis yang besar sini, 1. 1 kali 20, 20. Padahal harus 21. Berarti kurangnya 1, betul. Jadi pembilang sisanya. Pernya penyebutnya tetap. 1, 1 per 20. Jawabannya adalah A, betul. 1, 1 per 20 meter. Bisa dipahami ini ya, untuk soal nomor 11. Kita lanjut ke soal nomor 12. Tinggi sebatang pohon pinus pada gambar. Pada gambar ini ya. Pada gambar berarti ini bukan tinggi sebenarnya, tapi tinggi pada gambar atau tinggi pada peta atau jarak pada peta. 4,5 cm. Skalanya itu 1:400. Berapa meter ini? Meter ya. Tadi ini cm, ini meter. Tinggi sebenarnya pohon tersebut. Ini soal yang berkaitan dengan skala. Soal cerita yang berkaitan dengan skala. Sebenarnya saya sudah pernah membuat videonya. Nanti coba saya tulis ya linknya di kolom deskripsi bagi kalian yang ingin mempelajari lagi tentang skala. Tapi ini ada tips ya sebenarnya dengan segitiga seperti ini. Ini skala, ini JP, jarak pada peta. Ini bisa diganti JP, bisa TP, tinggi pada peta ya, atau panjang pada peta. Yang penting pada peta, bukan sebenarnya. Kalau ini jarak sebenarnya, ya, CS jarak sebenarnya. Ya, bisa tinggi sebenarnya juga, bisa lebar sebenarnya, bisa panjang sebenarnya boleh. Artinya seperti ini. Yang ditanyakan apa kita tutup. Contoh ya, contoh ini langsung di sini, langsung ke soal saja. Yang ditanya tinggi sebenarnya, berarti yang ditanyakan JS. Ini ya, kita tutup JS-nya. Ketika kita tutup JS-nya, kan tersisa JP dan skala. Kalau tersisanya atas bawah, berarti dibagi. Ingat ya, berarti kalau mencari JS, JP bagi skala. Sama juga mencari skala, JP bagi JS. Tapi kalau mencari JP, skala kali JS ini karena bersebelahan ini, bukan atas bawah. Skala kali JS. Nah, pada soal ini yang ditanya jarak sebenarnya atau tinggi sebenarnya. Maka ini sisanya kan JP dan skala atas bawah. Maka rumus JS atau TS ya, tinggi sebenarnya, kita pakai TS boleh. Maka TP bagi skala. Jangan pakai per ya, kalau mencari yang sebenarnya ini, pakai bagi. Ini akan memudahkan kita. Nah, tinggi pada peta berapa? Tadi di sini 4,5 cm. Berarti 4,5 dibagi skala 1:400 boleh ditulis 1/400. Bisa dipahami ini ya. Nah, ini 4,5 ini kan pecahan desimal. Kita bisa ubah ke pecahan biasa. Tinggal lihat angka di belakang koma. Angka di belakang koma kalau satu angka itu berarti per 10. Nah, ini berarti per 10. 4,5 dibaca tanpa koma berarti 45. Jadi 4,5 itu sama saja 45 per 10 bagi 1/400. Bisa dipahami ya? Ini ya, merubah menjadi pecahan biasa dari pecahan desimal. Kita lanjut ke sini. Nah, ini kan pecahan biasa, pembagian.
Nah, pembagian pecahan biasa itu bisa diubah menjadi perkalian. Dengan cara seperti ini. 45/10. Ini kita ubah jadi kali, tapi kita balik ini 1/400 jadi 400/1. Ya, 400/1. Nah, kalau perkalian kita bisa coret-coret ini. Contohnya ini, 0 ini 1 coret, ini 0 ini coret 1. Berarti 45/1 kali 40/1. Kita tinggal kalikan pembilangnya. 45 kali 40 kita kalikan saja 45 kali 4. Ya, 45 kali 4. Gunggung susun kalau bingung gunggung susun ini. 45 kali 4. Nolnya kita simpan 1 ini, ya. 4 kali 5 20, simpan 2. 4 kali 4 16 sama 2 18. Berarti 180. Ada 01 berarti 1800. 1800/1 ini 1 kali 1 1. Maka 1800/1 1800 cm. Ini masih cm. Padahal mintanya meter. Ya, mintanya meter. Sentimeter ke meter itu naik. Ya, naik berapa tangga? 2 tangga, maka dibagi 100, ya. Ini kalau mau dibuat meter maka dibagi 100. Ini tinggal coret 2 angka. 18, nolnya 2 ya. 18 bagi 1, ya 18 meter. Bisa dipahami ini? Ya, kalau belum paham nanti diputar lagi dan atau kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Ini. Berarti jawabannya betul D, 18 meter. Paham ya? Lanjut ya, kita ke nomor 13. Nomor 13. Jumlah siswa laki-laki di suatu sekolah sebanyak 462 anak. Perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan adalah 7:4. Pernyataan berikut yang sesuai dengan ilustrasi yang disajikan adalah di sini ada jumlah siswa perempuan dan jumlah seluruh. Jadi seperti ini. Kita bagi menjadi 2 seperti ini. Ini perbandingan ya, perbandingan. Ini kenyataannya atau aslinya ya, aslinya. Ini perbandingannya ini kan yang disebutkan dulu laki-laki, siswa laki-laki. Berarti laki-laki banding perempuan 7:4. Artinya 7 itu laki-laki, 4 itu perempuan. Berarti laki-lakinya itu 7, perempuannya 4. Ini perbandingannya. Aslinya laki-lakinya itu 462. Perempuannya berapa? Nah, rumusnya seperti ini. Karena ini yang sudah diketahui laki-laki, yang ditanya perempuan, maka caranya seperti ini. Ini ya. Perbandingan, ini perbandingan. Karena yang ditanya perempuan, maka kita perempuan dulu. Perempuan perbandingan laki-laki. Oke ya, ini biar beda ya. Ini L kecil, P kecil. Ini L besar, P besar. Biar beda saja ini. Maka cara mencarinya, karena yang ditanya, kita mau mencari jumlah perempuan aslinya, maka di sini nih, perbandingan perempuan perbandingan laki-laki, yang sudah diketahui apa? Jumlah laki-laki, berarti L besar ini. Ini ya, yang dikali di sini, dengan yang di sini harus sama ini. Kalau ini L ya ini L. Ini P ya ini P. Ini jumlah ya ini jumlah. Ini selisih ya ini selisih. Gitu ya. Itu kuncinya di situ. Nah, ini perbandingan perempuannya berapa? 4. Perbandingan laki-lakinya 7. Kali jumlah laki-lakinya 462. Ya. Nah, tinggal dikalikan ini 4 kali 462. Kalau nggak bisa, langsung gunggung susun. 462 kali 4. Ya, ini kalau bingung ini per satu boleh. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4 kali 2 8, 4 kali 6 24, nyimpen 2 ya. 4 kali 4 16 sama 2 18. Jadi jawabannya 1848 per 7. Ya, per 7. Betul, ini di porogapet 1848. Jangan malas untuk coret-coret ya. Ini kita bagi 7. 18 bagi 7. 7 kali berapa yang hasilnya mendekati 18 atau hasilnya 18? Ya, 2. 2 kali 7, 14. 8 kurangi 4, 4. 4 bagi 7 nggak bisa nurunin ini. 44 bagi 7, ya 6. 6 kali 7, 42. Kurangi, 4 kurangi 2, 2. 2 bagi 7 tidak bisa, ini turunin 8. 28 bagi 7, iya 4. 4 kali 7,
28. Pas 0 ini ya. Berarti perempuannya 264. Nah, nih jumlah siswa perempuan sebanyak 264 ini betul. Jumlah siswa perempuan, tapi ini A dan B betul ini ya. Ini perempuan 46, 246 salah. Berarti antara A atau B. Nah, yang beda ini jumlah seluruhnya. Jumlah seluruh kan tinggal ditambah ini, laki-laki dan perempuan. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12, cuma 1 ya. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 2, 7. Ini jumlahnya. Jumlahnya 726. Yang jumlahnya 726, B. Ya, maka jawabannya adalah B. Bisa dipahami ini ya? Ya, pelan-pelan. Nanti kalau belum paham, diputar lagi videonya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14. Petugas kebersihan diberi tugas untuk membersihkan jalan sepanjang 50 hektometer. Jadi ini jalan yang mau dibersihkan itu panjangnya 50 hektometer. Ya. Selama 3 hari ini kita bagi 3 hari. Nah, pada hari pertama menyelesaikan pada hari pertama menyelesaikan sepanjang 1450 meter. Berarti ini 1450 meter dari sini ke sini hari pertamanya. Ya, pada hari kedua menyelesaikan 2,5 km. Nah, yang ditanya ini sisanya tinggal berapa meter? Ya. Kan berarti ini 50 hektometer dikurangi 1400 ya. Ini 50 hektometer panjang seluruhnya sih. Hari pertama sudah berarti berkurang kan 1450 meter. Ya. Dikurang lagi 2,5 kilometer sama dengan titik-titik meter. Nah, ini kalian tidak bisa melakukan operasi hitung ini kalau satuannya masih berbeda-beda. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita samakan. Karena mintanya meter, kita ubah ke meter. Ini ya, 50 hektometer, hektometer ke meter. Nah, kilometer, hektometer, dekameter, meter, turun 2 tangga, maka kita tambah 0,2 saja. Berarti 5.000 meter. Berarti 50 hektometer itu sama saja 5.000 meter. Dikurangi 1450 meter, ini sudah meter, berarti tidak perlu dirubah. 2,5 km. 2,5 km ke meter itu turun 3 tangga, geser koma 3 kali ya. Jadinya 2500 meter. Ini 2 ya. Nah, tinggal ini 5000 dikurangi 1450. Ini kalau tidak bisa digunggung susun ini ya. Ini saya langsung. Ini tinggal 3550 meter dikurangi 2500 meter. 3550 dikurangi 2500, iya 1050 meter. Maka berapa meter jalan yang harus dibersihkan pada hari ketiga? Hari ketiga ini 1050 meter. Jawabannya adalah iya D. Jadi intinya harus disamakan satuannya dulu. Ya, naik apa turun ya. Kalau naik dibagi 10 atau geser koma ke kiri, kalau turun dikali 10 setiap turun 1 tangga ya, atau geser koma kalau pakai koma ke kanan. Lanjut ke soal nomor 15. Ya, nih soal nomor 15. Ini soal cerita lagi, harus dipahami ceritanya. Kapasitas penuh sebuah bak mandi adalah 1,2 meter kubik. Ini pasti volume ya kalau meter kubik. Jadi volumenya itu 1,2 meter kubik. Bak mandi tersebut dalam keadaan kosong akan dialiri air dengan debit. Debitnya ya. Debitnya adalah 25 liter per menit. Waktu yang diperlukan untuk mengisi, berarti yang dicari waktu. Ini sebenarnya saya ada tips ya ini sebenarnya. Ini kelihatan apa tidak ini? Semoga kelihatan ini ya, ketemu ini ya. Ini segitiga ini ya. DVW, debit volume waktu. Jadi kalau mencari sama kayak skala, kalau mencari debit berarti volume per waktu, mencari waktu volume per debit, mencari volume debit kali waktu. Karena ini yang dicari waktu, maka waktu rumusnya adalah volume per debit. Volumenya tadi 1,2 meter kubik ya ini. Tapi debitnya 25 liter per menit. Ini liter, ini meter kubik. Kan nggak sama, ini harus disamakan dulu. Berarti ini disamakan 1,2 meter kubik, kita ubah ke debit.
ke liter, mohon maaf. Liter itu sama saja desimeter kubik. Ini meter kubik ke desimeter kubik itu turun satu tangga. Kalau volume seperti ini turun satu tangga itu dikali 1000 atau geser koma ke kanan 3 kali. Nah, jadi maka ini jadinya 1200 liter atau desimeter kubik. Ini harus dipahami ini ya. Maka kita pakai yang bukan 1,2 tapi 1200 per debitnya berapa? 25 liter per menit. Maka waktunya 1200 per 25 atau 1200 dibagi 25. Ya. Orogapet kalau bingung 1200 bagi 25. Ini 120 dibagi 25. Ya, 4. 4 kali 25 kan 100 ya. Ini 2, 0. 20 bagi 25 nggak bisa nurunin. 200 bagi 25, 8 ya. 8 kali 25, 200. Ya, berarti jawabannya adalah 48 menit. Ada tidak ini di sini? Ada. B jawabannya. Ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 16. Nah, ini soal cerita lagi. Kereta api A berangkat dari stasiun X menuju stasiun Y pukul 7.15 dengan kecepatan rata-rata. Ini kecepatannya yang kereta api A itu 65 km per jam. Pada saat yang sama, berarti waktunya sama ya. Kereta api B berangkat dari stasiun Y ke stasiun X, ya, dari arah yang berlawanan, melalui jalur gada dengan kecepatan rata-rata 85 km per jam. Ini kereta api yang B. Pernyataan berikut, jika jarak kedua stasiun, maka akan berpapasan pada pukul. Nah, ini berarti rumus berpapasan ya. Rumus berpapasan kalau waktunya sama, waktu berangkatnya sama, itu rumusnya seperti ini. Ini saya langsung kasih rumus saja ini. Waktu berpapasan ketika jam berangkatnya sama, ini kan jam berangkatnya sama. Pada saat yang sama tadi ini ya. Maka ini waktu papasan itu jarak total per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Kecepatan satunya ini 65 km per jam ya. Dan kecepatan 2-nya 85 km per jam. Nah, jarak totalnya berapa? Kan belum ada. Nah, kita lihat dari pilihan jawaban saja. Nah, kan di sini ada 125, 125, atau 200, atau 250. Kita coba dulu yang 125 ya. Berarti waktu papasannya itu jarak total kita pakai yang 125 per kecepatan 1 itu 65 tambah kecepatan 2 85. Kita kerjakan yang penjumlahan dulu. Berarti 125 per 65 ditambah 85. 150 ya. Nah, ini tidak usah kita buat pecahan desimal. Ini kita sederhanakan saja menggunakan FPB. FPB dari 125 dan 150 ya. Ya, ini 25 ya. Nanti bisa dicari dengan pohon faktor ya. Ini ketemunya 25 FPB-nya ya. Pohon faktor coba nanti kalau kalian belum yakin. Ini 125 bagi 25, 5. 150 dibagi 25, 6 ya. Nah, maka akan berpapasan itu 5 per 6 jam lagi. 5 per 6 jam lagi dari jam 7.15. Nah, 5 per 6 jam sih berapa? Nah, kita ubah ke menit saja ini, 5 per 6 jam. Cara mengubah dari jam ke menit itu tinggal dikali 60. 5 per 6 kali 60. Atau per 1 boleh. Ini kan bisa dicoret ini. 6 bagi 6, 1. 60 bagi 6, 10. Ya, berarti 5 kali 10, 50 menit. Artinya 50 menit lagi kereta api A dan kereta api B akan berpapasan. Lah 50 menit lagi dari jam 7.15 itu berapa? Ya ditambahkan 07.15 50 menit. Berarti 00 jam 50 menit. Nah, ini cara penjumlahan pada waktu ini berbeda ini ya. Ini 5, 6, berarti jam 7, 65 menit. Kan tidak ada jam 7, 65 menit. 60 menit itu sama dengan 1 jam. Berarti ini kita ambil 60. 65 kita ambil 60. Paham ya? Ini yang menitnya ini fokus ke menit. 65 menit. 65 menit kita ambil 60. Berarti tinggal berapa? Tinggal 5 menit. Nah, 60 menit itu kan 1 jam. 1 jam kita gabung ke jam sini. Ini kan jam 7. Berarti jam 8. Berarti kalau 125
jarak totalnya itu akan berpapasan pada jam 8.05 menit. Nah, ini kalau yang A salah. Nah, ini sudah langsung ketemu ini. Yang B. Ya, tidak perlu kita mencari yang lain lagi karena sudah ketemu ini dengan 125 km jarak totalnya akan berpapasan pukul 8.05 menit. Ini sesuai ya. Jadi jawabannya adalah B, nomor 16. Lanjut ke nomor 17. Perhatikan sifat-sifat bangun datar ini tidak perlu hitung-hitungan ya, tinggal kalian cermat ini. Ini kita lihat dulu pilihan jawabannya, belah ketupat, layang-layang ini maksudnya ya, jajar genjang dan trapesium. Ini bentuk gambarnya seperti ini. Ini belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, trapesium. Kita coba satu-satu. Memiliki dua pasang sudut sama besar. Ini belah ketupat juga ini dua pasang ya. Ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Ini sama, ini beda ini tidak masuk nih layang-layang. Ini sama, tapi ini tidak sama dengan ini. Berarti eliminasi nih ya. Yang layang-layang tidak mungkin jawabannya. Ini sama sudutnya, besarnya. Ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Ya. Ini juga sama, yang trapesium sama kaki ya. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Ada dua pasang, betul. Berarti B tidak mungkin. Sekarang sifat yang kedua, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Ini jelas salah karena ini semuanya sama panjang, belah ketupat. Ya. Ini B jelas tidak ya. Ini sama ini. Ini dua pasang ya. Ini sama dengan ini. Ya, atas sama, bawah sama, kanan sama, kiri sama. Nih. Kalau ini jelas tidak karena ini dengan ini tidak sama. Jadi sudah langsung ketemu ini tanpa kita melihat sifat yang ketiga sudah ketemu ini. Jawabannya adalah C, jajar genjang. Lanjut ke soal 18. Ini jaring-jaring ya. Jaring-jaring, perhatikan gambar jaring-jaring bangun berikut ini ya. Berdasarkan gambar jaring-jaring bangun tersebut, yang termasuk gambar jaring-jaring kubus, ini yang mana? Ini imajinasi saja, ini kira-kira kalau kita lipat ini yang dapat menjadi bangun kubus itu yang mana? Ini ya, ini bisa ya, nomor 1 bisa, 2 bisa ini ya. Nah ini kan nggak bisa ini tidak bisa. 4 juga ini tidak bisa ini. Ya. Maka jawabannya adalah 1 dan 2. Sebenarnya juga saya sudah pernah membuat video ini tentang jaring-jaring kubus ya. Ini saya tampilkan ini beberapa, ada 11 sebenarnya jaring-jaring kubus ini. Ya ini, kayak yang nomor 1 ini, I1 ini kan sama dengan ini. Ya. Kemudian yang I2 kan sama dengan ini. Ya. Tapi yang lain ini kan tidak ada. Nah, maka jawabannya adalah A ini. Jawabannya A. Nomor 1 dan 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Nah, ini tentang bagian-bagian dari lingkaran. Pernyataan berikut yang benar berdasarkan gambar lingkaran tersebut. Ya, biar bisa dipahami saya tampilkan bagian-bagiannya ini. Yang pertama, garis OD. OD adalah jari-jari betul ya. OD itu jari-jari. Ya, ini garis ini. Dari titik pusat ke tepi itu namanya jari-jari. OE adalah tali busur. OE itu ini itu sama dengan ini sebenarnya. Ya. Ini bukan tali busur, ini apotema. Ini berarti salah yang A. Yang A salah. Kita langsung ke B. Garis AB adalah diameter. AB ya betul. Dari tepi ke tepi itu namanya diameter. AB betul. AC adalah tali busur. AC. 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 Oh ini. AC tali busur. Betul ya. AC tali busur. Kemudian F adalah tembereng. F tembereng. Ini. Salah ini ya. Ini namanya juring kalau ini. Tembereng itu yang ini sebenarnya. Daerah ini. Ya, daerah ini namanya tembereng ini sebenarnya. Berarti ini salah juga yang B. Yang C, CD diameter. CD diameter betul. OE adalah apotema. OE apotema betul juga ini. Ya. Dan F adalah juring. F juring betul juga ini.
C jawabannya ya. Coba ini yang D betul apa salah? OA adalah jari-jari. Betul. Garis AC adalah apotema. AC. AC apotema. Salah ya. Harusnya AC itu ini tali busur. Ini salah. E adalah tempering betul. E-nya tempering betul, tapi ininya salah ini. Jadi jawabannya C ini ya. Baik ya, paham ya? Ini gambarnya. Lanjut ya, soal terakhir di part 2 ini. Nah, ini hitungan lagi nih. Perhatikan gambar bangun berikut. Ini gambar 1/4 lingkaran, seperempat lingkaran ya, seperempatnya lingkaran. Luas bangun tersebut adalah titik-titik di mana pi-nya 3,14. Luas lingkaran itu rumusnya adalah pi R kuadrat pi kali R kali R. Ini kita cari lingkaran penuhnya dulu. Boleh, nggak apa-apa ini. Berarti 3,14 kali 40 kali 40. Ya. 3,14 kali 40 kali 40. Nah, ini dicari nanti ya, 3,14 kali 40. Atau kita gunggung susun saja di sini, 3,14 kali 40. 0, 0, 0, 4 kali 4, 16, 4 kali 1, 4, ini nyimpen 1 ya tadi ya, 4 kali 1, 4 sama 1, 5, sudah, 4 kali 3, 12. Nah, berarti ini 0, tambah ya, 6, 5, 2, 1. Di belakang koma 2 angka, 1, 2. Berarti 125,6, nolnya tidak disertakan tidak apa-apa ini, kalau 0 di belakang koma sendiri ini. Berarti ini hasilnya adalah 125,6 kali 40 lagi. Nah, maka ini 125,6 kali 40. 0, 0, 0, 0. Ya, 4 kali. 4 kali 6, 24. 2. 4 kali 5, 20 sama 2. 22, nyimpen 2. 4 kali 2, 8 sama 2. 10, nyimpen 1 ini. 4 kali 1, 4 sama 1. 5. 0, 4, 2, 0, 5. Di belakang koma 1 angka. Ini tidak ditulis tidak apa-apa. Maka hasilnya adalah 5024 cm persegi. Ini kalau lingkaran penuh. Kalau seperempatnya tinggal dibagi 4. 5024 bagi 4. Poro kapet. Pokoknya jangan malas untuk coret-coret ini ya. Bagi 4. 5 bagi 4, 1. 1 kali 4, 4. Sisa 1 ya. 1 bagi 4 tidak bisa ini. Nurunin 10 bagi 4, 2. 2 kali 4, 8. Nurunin, ini 10 kurangi 8, 2 ya. 2 bagi 4 nggak bisa ini. Nurunin 2. 22 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Sisa 2. 2 bagi 4 nggak bisa ini. Ada 4. 24 bagi 4, iya 6. Berarti hasilnya adalah 1256 cm persegi. B. Ya, ini soal terakhir di part 2 ini. Semoga kalian paham. Kalau belum paham bisa diputar lagi atau tanyakan saja di kolom komentar, nanti saya coba bahas ya. Dan nantikan untuk part 3-nya. Ya, semoga bermanfaat buat kalian semua anak-anak kelas 6. Dan semoga saya doakan kalian semua lulus. Terima kasih. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.